Kita jumpa lagi dengan Kakak Susan di Biak Ceria, Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang. Bagaimana kabar kalian? Selalu sehat dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa selalu bergembira. Nah, siapa yang masih ingat tema Biak Ceria minggu yang lalu? Ya, temanya Allah selalu memperhatikan orang yang rendah hati. Seperti siapa? Seperti kita meneladan Bunda Maria yang selalu hidup sederhana, rela menderita, mendidik, merawat anaknya Tuhan kita. Nah, sebelum Biak Ceria kita mulai, kita bernyanyi dulu ya. Simon Petrus, Andrea, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Halo, selamat pagi adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng, dan adik-adik yang manis. Setelah kita tadi menyanyikan lagu 12 Rasul, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Kita nyanyi dulu aja ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Sikap doa yang baik ditirukan ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau memberi kami Yesus Putramu yang hidup. Berkatilah dan bantulah kami agar selalu dapat melaksanakan ajaran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, tema pada pagi hari ini adalah siapakah lelaki ini yang dengan rela menebus dosa-dosa kita, wafat di kayu salib, yang mengampuni dosa-dosa kita, dan juga dengan sabar mendengarkan keluh kesah kita, mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Nah, supaya adik-adik bisa menjawab siapakah lelaki ini, marilah kita dengarkan firman Tuhan melalui visualisasi wayang. Nah, adik-adik, bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20 yang akan kita dengarkan dan kita lihat dalam visualisasi wayang. Coba adik-adik sekarang perhatikan dengan baik ya, supaya bisa menjawab pertanyaan siapakah lelaki ini. Adik-adik pasti kenal dan setiap hari berdoa kepada Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi bersama para murid-muridnya. Pada waktu sedang duduk-duduk istirahat, Yesus bertanya pada murid-muridnya, katanya, "Siapakah anak manusia itu?" Ada yang mengatakan, Anak manusia itu adalah Yohanes Pembaptis. ada yang mengatakan, Anak manusia itu Elia. ada yang mengatakan, Anak manusia itu Yeremia. ada yang mengatakan, Anak manusia itu adalah salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada Simon Petrus, katanya, "Tetapi apa katamu, Simon Petrus? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. kata Yesus kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Kemudian Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan dalam drama Wayang Wahyu tadi, untuk memperdalam Injil hari ini, kakak mempunyai beberapa pertanyaan. Nah, adik-adik dengarkan ya. Apa pertanyaan Tuhan Yesus pada murid-muridnya tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, pinter. Siapakah anak manusia itu? Ada yang menjawab, Yohanes, Elia, Yeremia, salah satu nabi sebelumnya. Tetapi Petrus dengan tegas bahwa mengatakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Mesias adalah yang diurapi Dia, adalah penyelamat dan Tuhan. Mesias juga disebut Kristus, gelar dari Yesus adalah Yesus Kristus. Allah yang menjelma menjadi manusia, penyelamat dan Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, menurut adik-adik, siapakah Yesus itu? Nah, jawaban bisa ditulis pada kertas hati sebagai aktivitas yang akan kita buat bersama nanti. Saatnya kita membuat hasil karya. Bahan yang harus diperlukan: kertas buffalo, warnanya terserah adik-adik, ballpoint, gunting, benang, lem, dan pelubang kertas. Sebelumnya, kita membuat pola terlebih dahulu, bentuk hati. Boleh menggunakan ballpoint, boleh menggunakan spidol, boleh menggunakan pensil warna ataupun pensil tulis. Setelah kita gambar dengan pola hati, kita gunting sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Adik-adik boleh dibantu sama kakak ataupun sama orang tua. Setelah kita potong, akan berbentuk menjadi
menjadi 2 bagian. Kita setrika. Kita ambil lagi, kita lipat sesuai garis tengah. Kita ambil lagi, kita lipat lagi. Lipatan yang ada di tengah ini kita kasih lem. Setelah kita kasih lem, kita tempel tepat di tengah. Kita kasih lem kemudian kita tempel lagi. Setelah kita tempel semua, kita akan menulis Yesus adalah, menurut adik-adik, Yesus adalah Juru Selamat. Terus kita bisa menulisnya di sini ya adik-adik ya. Kemudian kita buka lagi Mesias. Dan yang terakhir penebus dosa. Setelah jadi akan berbentuk seperti ini. Kita lubangi terlebih dahulu di tengahnya dan kita kasih benang. Nah adik-adik, hasil karya kegiatan hari ini kita sudah membuat lampion. Tadi kita menulis Yesus adalah Juru Selamat, Mesias, penebus dosa. Adik-adik, selamat mencoba di rumah. Aktivitas kita hari ini telah selesai ya. Ayat hafalannya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, sebelum kita mengakhiri dia hari ini, kita berdoa dulu ya. Atas nama Bapa, atas nama Putra, dan atas Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, mampukanlah kami meneladan Yesus yang senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu dimanapun kami berada. Amin. Atas nama Bapa, atas nama Putra, dan atas Roh Kudus. Amin, amin, amin. Jalan dalam